Eh, saya sudah record ini. Eh, Terima kasih kembali Pak Yusak ya. Ini Pak Yonatan ada di Jakarta nih beberapa Oh, ya. minggu ini. Ya, Selama 3 minggu ini ada di Jakarta sekarang. God bless you. Gimana adik-adik silakan berdoa. Ya, baik, mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami datang kepada Engkau Tuhan, yang dimana sebentar lagi kami akan mulai pelajaran kami. Kiranya Engkau pimpin pelihara kami Tuhan, setiap pelajaran kami dari pertama, pertengahan hingga berakhirnya Tuhan. Engkau berkati setiap alat yang kami pakai Tuhan, segala jaring internet, apapun itu Tuhan, kiranya Engkau lancarkan, tidak ada gangguan sedikit pun Tuhan. Dan juga Tuhan, Kau berkati Pak Yusak yang akan mengajar kami, biarlah setiap pelajaran yang diberikan, yang disampaikan dapat kami memahami dan mengerti, dan kami simpan Tuhan sebagai kami praktikkan ke depannya Tuhan. Hanya ini doa kami Tuhan, kami serahkan ke tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Silakan Pak Yusak. Selamat pagi semua. pagi. Pagi Pak. Hari ini saya lihat kelasnya sepi. Cuma 8 orang. Nanti Pak 9 Yusak orang. nanti saya akan brief ya kenapa nanti Ya. setelah ini aja. Oke. Kapan multi centernya dihidupin itu bagus, multi center itu. Ya, Pak David ide-nya bagus sekali. Iya, Multi center sekaligus bisa ngajar sekaligus. Oke, saya akan lanjutkan saja, saudara. Kita masih belajar menafsirkan lambang. Dan kita sampai pada lambang-lambang khususnya yang di bagian akhir zaman. Ini sepintas, ya, jadi saya ini masuk ke akhir zaman dalam konteks menafsirkan angka-angka dan angka-angka saja yang berkaitan dengan akhir zaman. Sebab habis ini saya akan masuk ke khusus eskatologinya. Bagaimana menafsirkan eskatologi, hermeneutika, khusus eskatologi dalam artian luas nanti kita bahas. Tapi ini yang berhubungan dengan angka-angka yang ada di eskatologi yang perlu saya singgung untuk hermeneutikanya. Jadi pada akhir kemarin kita sampai kepada ini ya, antikris itu adalah peniru besar, tukang jiplak, ya. Dia ingin mencapai kesempurnaan manusia, bahkan dia berusaha menyamai atau meniru Tuhan. Itu sudah menjadi visi sejak dari Lucifer dengan berusaha keras sekali. Tapi dia tercatat paling tidak 3 kali gagal. 3 kali gagal. Pertama ketika Tuhan Yesus lahir, itu melalui Herodes, iblis bekerja ingin membunuh Tuhan Yesus, sehingga Herodes memerintahkan membunuh 2000 bayi pada saat itu. Tapi Tuhan tentu gagalkan, Yesus diselamatkan. Yang kedua kali setelah Yesus dalam pencobaan di gurun itu juga termasuk upaya dia gagal juga. Lalu di Danau Galilea ketika Yesus sedang bersama 12 muridnya, iblis juga berusaha membunuh Yesus melalui angin ribut, badai. Nah, ini dalam konteks ini sekaligus saya mau ingatkan sebab banyak penafsiran yang salah soal bencana alam. Bencana alam seringkali ditafsirkan, terutama ini pada kasus kemarin ya, kasus di Aceh, tsunami di Aceh 2004. Itu gereja semua menafsirkan Tuhan sedang membalas Aceh, karena Aceh menganiaya orang Kristen. Kita tahu ceritanya pada 25 Desember 2004, itu sekumpulan kecil orang Kristen, sebab di Aceh hanya ada sedikit orang Kristen, paling 20-30 orang, mau mengadakan Natalan 25 Desember, ibadah Natal dilarang. Jadi mereka terpaksa naik ke gunung, ke tempat yang sepi, yang tidak ada orang, bisa melarang mereka. Di tengah hutan dan gelap, mereka merayakan Natalnya. Lalu pada 26 Desember pagi,
tsunami menghajar Aceh dengan korban 300.000 orang mati. Gempa terbesar yang pernah ada dengan skala Richter mendekati 10,0, 9,99 sekian. Dahsyat sekali gempa buminya, dahsyat sekali tsunami-nya. Itu ombaknya itu sampai lebih dari 10 meter ketika sampai di daratan. Dan beberapa teman-teman yang pergi ke Aceh, mereka melihat pohon itu seperti dipotong oleh golok besar, gergaji besar oleh ombak yang datang itu. Jadi lalu gereja euforia pada saat itu, gereja di Indonesia euforia mengatakan rasain lu, Tuhan bales. Ini penafsiran yang sangat berbahaya. Ya, pertama, Tuhan Yesus yang saya kenal tidak sebengis dan sekejam itu, dan tukang benci dan tukang bales. Sama sekali itu tidak cocok dari satu segi itu. Kedua, masa hanya membela 30 orang Kristen, Yesus lalu menghajar, membinasakan 300.000 orang. Itu sama sekali tidak masuk akal. Lebih masuk akal bahwa kita tahu sifat iblis itu adalah menghancurkan, membunuh, membinasakan, mencuri. Itu kerjanya iblis. Kedua, iblis itu saat ini diberi kuasa, diizinkan oleh Tuhan untuk menguasai dunia ini. Bumi ini ada dalam kuasa iblis untuk sementara ini sampai nanti kedatangan Yesus yang kedua. Jangan tanya kenapa begitu. Ya, tetapi salah satu jawabannya barangkali supaya kita ini tidak dalam zona nyaman, kita selalu digoda oleh iblis setiap hari. Kita seperti orang yang ditarik ke kiri dan ke kanan setiap hari. Ke kiri oleh godaan iblis, ke kanan oleh kebenaran firman Tuhan. Setiap hari kita ditarik ke kiri dan ke kanan. Setiap kali kita ikut firman Tuhan, kita menyenangkan hati Tuhan. Setiap kali kita tergoda oleh godaan iblis, kita jatuh dalam dosa. Itu terus-menerus seperti ini. Tuhan mengizinkan supaya kita bertumbuh dalam situasi yang seperti itu. Bukan dilindungi terus dari segala godaan dan ancaman iblis, tapi dibiarkan. Dan paling hobi iblis adalah menunggangi kesalahan manusia yang merusak lingkungan dengan bencana alam. Sebenarnya yang paling bersalah manusia dalam sebagian besar bencana alam. Itu ulah manusia sendiri. Tapi iblis menungganginya. Dia memanfaatkan kebodohan umat manusia untuk menimbulkan dan mengeskalasi, memperbesar bencana alam yang terjadi. Karena dia selalu ingin membunuh manusia sebanyak-banyaknya. Nah, pada kisah angin ribut di Galilea itu, kalau angin ribut sebagai bencana alam itu ditimbulkan oleh iblis, kalau menurut tafsiran gereja angin ribut tadi ditimbulkan oleh Allah, maka aneh sekali, ironis sekali, sebab pada cerita itu Yesus menghardik angin ribut itu. Jadi kalau di balik angin ribut ada Allah, berarti Yesus sedang menghardik Bapaknya sendiri. Ini yang jelas sekali membantah segala penafsiran bahwa bencana alam itu dari Tuhan. Sama dengan sakit penyakit, itu juga bukan dari Tuhan. Tuhan Yesus selama pelayanannya kita lihat sangat gemar menyembuhkan sakit penyakit. Dia sangat tidak senang orang sakit penyakit. Dia begitu lihat orang sakit, langsung dia bertindak dan menyembuhkan. Karena sakit penyakit, sekali lagi, iblis penyebabnya yang menunggangi kelalaian manusia menjaga kesehatannya. Ya, jadi jangan berpikir begini loh. Kalau kita mau makan, setiap kali kita makan kan kita berdoa kan ya. Lalu di depan kita ada sayur-sayuran dan di sampingnya ada babi-babian, kolesterol paling tinggi.
Lalu kita berdoa, Tuhan, kami mau berdoa supaya setiap makanan di hadapan kami hilang kolesterolnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Apakah hilang kolesterolnya, saudara, setelah kita berdoa seperti itu? Tidak sama sekali. Sebab bukannya Tuhan tidak bisa menghilangkan kolesterol, bisa sekali. Dia punya kuasa yang jauh lebih besar. Tetapi saat itu setiap saat kita ada pilihan. Manusia itu punya kehendak bebas. Selalu ada pilihan. Termasuk makanan kita selalu ada pilihan. Kita mau makanan yang sehat atau makanan tidak sehat. Semua orang sudah tahu itu sekarang. Orang modern sudah tahu mana makanan sehat dan makanan tidak sehat. Jadi kalau kita tetap nekat memilih makanan tidak sehat, ya konsekuensinya harus kita tanggung. Tuhan tidak mau menghilangkan kolesterol yang kita mau makan untuk kenikmatan diri kita sendiri. Ada yang berargumentasi bahwa doa kita sebelum makan itu ya tujuannya menghilangkan segala racun, segala yang tidak baik untuk tubuh kita. Kita doa dalam nama Tuhan Yesus kok salah konteks, saudara. Sebab tadi penyebabnya kita ada pilihan pada saat mau makan. Kan ada ayatnya, engkau akan minum racun tapi tidak akan mati. Engkau akan menginjak ular. Itu konteks ayatnya adalah pada akhir zaman di mana kita tidak punya pilihan. Pada akhir zaman nanti kita diberhadapkan pada pilihan mau minum racun atau menyangkal Tuhan Yesus. Ya kan? Ikut Tuhan Yesus, ya. Kalau ikut Tuhan Yesus itu harus minum racun, kalau menyangkal Tuhan Yesus bebas minum racun. Jadi kalau kita pada saat itu memilih ikut Yesus, tidak mau menyembah antikris, maka kita akan diberi racun yang harus kita minum. Dan kalau pada saat itu engkau berdoa dalam nama Yesus, Tuhan akan menolong engkau. Karena situasinya seperti itu. Engkau seperti tidak punya pilihan. Kalau disebut ada pilihan, engkau telah memilih yang baik. Maka Tuhan akan melindungi pada saat itu. Tapi kalau lagi enak-enak seperti zaman sekarang, nggak ada apa-apa, nggak ada antikris, lantas saudara memilih makan terus sate babi, ya itu tanggung sendiri akibatnya. Oke, jangan nanti teriak-teriak. Berdoa sama Tuhan kalau sakit darah tinggi, sakit jantung, dan segala kolesterol, dan segala diabetes. Ya, lihat saja orang-orang seperti itu. Pernah nggak saudara melihat mujizat orang-orang yang seperti itu? Makannya jorok, penuh sakit penyakit, disembuhkan Tuhan? Sangat jarang sekali saya melihat. Hampir tidak ada. Hampir tidak ada. Karena itu kesalahan kita sendiri. Dan iblis nambahin kasih sakit, dia menunggangi kelemahan kita di situ dengan segala sakit penyakit. Itu juga dengan bencana alam. Jadi sekali lagi tidak mungkin Yesus menghardik Allah pada saat dia di Danau Galilea. Dia menghardik iblis. Saat itu, ya. Percobaan terakhir iblis kelihatannya berhasil ketika Yesus disalib. Pada saat pada hari Jumat Agung itu mungkin seluruh neraka, seluruh iblis dan kawan-kawannya berpesta pora sekali. Mereka merayakan kematian Yesus. Mereka berhasil. Kita telah menang. Kita telah membunuh dan membinasakan Tuhan. Saya pikir juga bodoh sekali mereka ya. Mereka kalau baca firman Tuhan juga mungkin tahu bahwa Yesus nanti akan bangkit. Ya, itulah kegagalan 3 kali yang saya sebutkan yang dilakukan oleh iblis untuk mengalahkan Tuhan. Ini yang jadi inti penafsiran nanti timbulnya angka 666. Ya, nanti akan kita lanjutkan. Tapi kita tahu Allah punya angka 6 adalah angka manusia, sementara sudah ketahui, dan angka 7 adalah angka Allah. Tapi pada akhir zaman nanti setelah
Antikris melakukan segala 666-nya, yaitu mengeluarkan segala kesaktian sebagai manusia. Antikris manusia ya. Yesus pada saat itu manusia, dia juga manusia, antikris juga manusia. Jadi dia paling pol hanya sampai 666. Dan kemudian Allah kalahkan, menurut saya Tuhan mengalahkan antikris dengan 3 kali 7 jurus Allah. Antikris kan pakai 3 kali 6 jurusnya. Allah kemudian mengalahkan dan menghancurkan antikris dengan 3 kali 7 jurus Allah. Apa itu? 3 kali 7 jurus Allah adalah 7 meterai. Di akhir zaman akan ada 7 meterai dibuka, ada 7 sangkakala dibunyikan, dan ada 7 cawan murka Allah yang ditumpahkan ke dunia ini untuk menghancurkan segala pekerjaan iblis di akhir zaman. Nah, secara grafis, ringkasnya seperti ini nanti kejadiannya. Jadi ada yang paling atas itu ada 7 meterai yang akan dibuka. Jadi ada 6 meterai pertama, kemudian meterai ke-7 itu adalah 7 sangkakala. Jadi ketika meterai ke-7 dibuka, itu dimulai sangkakala, 7 sangkakala ditiup satu persatu sampai sangkakala pertama sampai dengan sangkakala ke-7. Dan pada sangkakala ke-7 ketika ditiup, itulah terjadinya 7 cawan murka Allah ditumpahkan ke muka bumi ini. Jadi ada 3 tingkatan ya. Meterai, sangkakala, dan cawan murka Allah. Nah, kemudian bagian ini dibagi pada waktu meterai dibuka itu masih belum termasuk the Great Tribulation. The Great Tribulation itu adalah masa kesusahan besar. Kalau sudah masuk meterai ke-7 artinya kita sudah mulai masuk ke masa kesusahan besar. Sebelumnya meterai 1 sampai 6 itu disebut the tribulation atau masa kesusahan. Jadi nanti akhir zaman boleh bilang dapat bagi 2 bagian, yaitu masa kesusahan dan masa kesusahan besar. Ada yang menafsirkan ini mungkin yang masa kesusahan itu 3,5 tahun lamanya, masa kesusahan besar 3,5 tahun berikutnya. Karena Antikris memerintah selama 7 tahun. Kita sudah mulai masukin akhir zaman itu. Nah, sedikit menyinggung, meterai pertama itu adalah munculnya Antikris. Jadi, sekarang kalau saya tanya sama saudara, pandemi corona ini sudah tanda akhir zaman atau bukan? Pandemi corona ini, saudara. Tanda. Tandanya, Pak. Salah. Kita belum masuk akhir zaman sama sekali. Jauh masih. Sebab tanda pertama masuk akhir zaman itu Antikris muncul. Mana Antikrisnya? Belum muncul. Ya, ini masih masa kesusahan kecil sekali. Pandemi corona ini masih seperti warming up. Pemanasan. Baru pemanasan, belum sungguh-sungguh bertandingan. Untuk warming up kan belum bertanding sungguh-sungguh kan. Masih di luar lapangan, masih pemanasan, masih stretching. Ini pemanasan dan saudara dan saya juga latihan masuki masa kesusahan dan masa kesusahan besar. Jadi jangan mengharap pandemi ini akan berakhir, tetapi akan terus bereskalasi. Mungkin berakhir sebentar ya, nanti vaksin ditemukan, sebentar reda. Tapi nanti akan muncul lagi yang lebih ganas, dan lebih ganas, yang akhirnya ujung-ujungnya nanti menghancurkan seluruh ekonomi dunia ini hancur. Bukan saja resesi, bukan saja depresi, tidak tahu namanya apa, rontok sama sekali ekonomi dunia. Inilah jalan yang disediakan untuk munculnya Antikris, sang juru selamat dunia. Antikris ini akan muncul sebagai juru selamat dunia nanti, saudara. Ketika semua sudah menyerah, tidak ada yang bisa menyelesaikan masalah ekonomi,
Ekonomi kan segala-galanya buat dunia, saudara, pada akhir ini. Ya, semua boleh rontok, jangan ekonomi. Makanya Indonesia termasuk nekat sekali melonggarkan dan melonggarkan terus demi ekonomi. Jadi nanti sudah ekonomi sudah tidak bisa tertolong sama sekali, ambruk, datanglah antikris dengan solusi yang jitu. Memulihkan ekonomi. Entah dengan cara yang palsu, entah dengan cara yang pokoknya pasti tidak mungkin solusi sejati. Tidak mungkin pemulihan sejati. Karena dia cuma tukang tiru semua. Tapi dunia begitu kagum dan terpesona dengan karisma, kepintarannya, solusinya, sehingga kemudian dia nanti akan diangkat jadi pemimpin dunia. Belum pernah ada selama ini pemimpin dunia, saudara. Dalam sejarah berulang-ulang para tokoh yang sangat ambisius itu mencoba menjadi pemimpin dunia. Mulai dari Genghis Khan, mulai dari Alexander the Great, mulai dari Napoleon Bonaparte, sampai Adolf Hitler, itu semua kepingin jadi pemimpin dunia. Dan belum pernah ada yang berhasil. Selalu gagal dan kalah, akhirnya mati. Nanti Antikris berhasil jadi pemimpin dunia. Apakah nanti titelnya presiden dunia, tapi saya pikir presiden dunia terlalu kecil buat dia. Ini raja dunia, kaisar, emperor, kaisar dunia yang disembah oleh semua orang dan semua otoritas dari setiap negara, setiap bangsa diberikan, diserahkan pada antikris nanti. Presiden dari setiap bangsa-bangsa ini, raja-raja bangsa, presiden, PM, apapun pemimpin setiap bangsa akan menyerahkan otoritasnya kepada antikris untuk memerintah mereka semua. Wah, ngeri sekali kalau sudah masuk ke situ. Tapi saya tidak akan lanjutkan di situ, nanti kita ketemu di eskatologi. Sekarang kita konsentrasi pada penafsiran angka 666. Arti angka 666. Kita baca Wahyu 13 ayat 18. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu. Karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia. Dan bilangannya ialah 666. Oke, lagi di sini untuk mengerti yang penting adalah hikmat. Nomor satu. Kalau dia sudah dapat hikmat, maka dia dapat menghitung bilangan itu, bilangan binatang itu. Karena ini bilangan seorang manusia, ditekankan ini bilangan seorang manusia. Dan bilangan itu adalah 666. Ada yang mau menafsirkan sampai di sini? Apa arti 666? Ini bagian yang paling sulit dari eskatologi. 666, misterius sekali. Yang nanti, oke, ada yang mau mencoba? Apa artinya? 666. Nggak tahu, Pak. Oke, bagus sekali. Bijaksana sekali. Sebab nanti yang saya akan terangkan arti 666 ini juga masih spekulasi. Oke. Jadi, sekali lagi masih spekulasi. Semua yang berkaitan dengan akhir zaman masih spekulasi. Karena begini, saudara. Selama ini yang kita belajar lambang-lambang sebelumnya, itu sudah terjadi. Sehingga hampir pasti dapat ditafsirkan dengan benar. Tetapi yang mulai berkaitan dengan lambang di eskatologi, di masa kedatangan Tuhan Yesus kedua, itu belum terjadi. Jadi sulit sekali menjelaskan apa yang belum terjadi. Itu sama dengan ramalan cuaca. Ramalan cuaca itu teori dan bersifat spekulasi. 50% benar, 50% salah. Tetapi ahli biologi dan klimatologi itu kalau suruh menjelaskan hal-hal yang sudah terjadi, tsunami sudah terjadi, gunung meletus yang sudah terjadi, banjir yang sudah terjadi, gempa yang sudah terjadi, itu dia bisa dengan ilmiah sekali dan tepat sekali, akurat dan korek.
Karena sudah terjadi. Dia tinggal menjelaskan. Itu yang kita selama ini belajar tentang hermeneutika yang sudah terjadi. Tetapi hermeneutika di eskatologi berbeda. Kita menafsirkan sesuatu yang belum terjadi. Sehingga lebih banyak berspekulasi daripada menafsirkan. Tentu spekulasi seperti ahli-ahli futurologi, ya, ahli-ahli masa depan seperti Alvin Toffler, Februari kan sangat laku bukunya tentang Y2K dan sebagainya. Itu spekulasi semua, tetapi pakai logika, saudara. Ada dasar-dasarnya ilmiah. Jadi mungkin sebagian benar masih, ya, sebagian mungkin tidak benar, tapi itulah spekulasi. Itu juga nanti belajar eskatologi dan penafsirannya. Khususnya begini, satu hal yang saya ingatkan, kalau saudara dengar ada hamba Tuhan atau siapapun yang meramalkan hari kedatangan Tuhan Yesus yang kedua, hari, bulan, tanggal, tahun, sudah lupakan. Itu pasti bohong dan tidak benar. Berulang kali, berapa kali dalam sejarah saudara pernah dengar tahun 2000 berapa, tahun 1900, tahun berapa saja, ribuan jutaan kali orang meramal dan sampai hari ini semua meleset. Semua meleset. Siapapun yang menafsirkan kiamat tanggal sekian bahkan tahun pun pasti salah. Karena apa? Karena ayatnya jelas sekali kok. Tentang hari itu tidak ada seorang pun yang tahu. Anak pun tidak tahu. Kecuali Bapak. Saudara, ayatnya itu menurut saya ekstrem banget, saudara. Tuhan Yesus tidak tahu, saudara. Kapan dia mau datang kedua kali. Ekstrem kan? Dia mau datang kok dia tidak tahu kapan. Karena itu kuncinya masih dipegang, digembok oleh Allah Bapa. Dia yang nanti menentukan kapan Tuhan Yesus turun ke dunia untuk kedua kalinya. Sebelum last minute, Yesus pun tidak tahu dan belum diberitahu. Jadi kalau ada seorang manusia, hamba Tuhan, top sekalipun, kalau berani meramalkan kedatangan Tuhan Yesus kedua, menunjuk tanggal, tahun, dan sebagainya, pasti bohong. Saya bisa pastikan. Karena kalau dia benar, berarti dia lebih hebat dari Tuhan Yesus. Ada nggak manusia yang lebih hebat dari Tuhan Yesus? Saudara? Ada nggak? Nggak ada. Jadi jangan pernah mau dengar manusia yang bilang Tuhan Yesus mau datang tanggal sekian dan sekian. Ngomong kosong semua itu. Itu hanya untuk cari sensasi dan uang. Itu dibayar mahal bicara-bicara seperti itu. Wah, eskatologi, kalau yang sedang eskatologi itu, waduh, dia ngomongin apa saja ditelan semua, saudara. Ngeri-ngeri. Kalau nafsirkan dalam arti tahapan-tahapan seperti yang ditulis kronologis seperti nanti yang saudara akan belajar, itu ada di Alkitab memang. Ya. Kalau sudah mulai masuk ke kedatangan Tuhan Yesus, waktunya itu jangan didengar. Nah, karena menghitung tadi ada kata kunci menghitung, maka manusia itu punya satu ilmu hitung-hitungan yang disebut ilmu gematria. Ilmu gematria ini yang paling sering dipakai sejak zaman primitif, zaman primitif orang Yahudi ini sudah ada. Yaitu orang hitung-hitungan dengan angka. Angka itu dihitung-hitung diramesi istilahnya. Bahasa Jawanya diramesi. Yaitu sederhana dengan cara menjumlahkan angka-angka yang didapat dari nomor urut alfabet sebuah kata. Ya, kalau ada sebuah kata mau ditafsirkan artinya, lalu alfabetnya itu misalkan C3, B2, lalu apa A8 gitu ya. Itu lantas dijumlahkan. Itu teorinya gematria seperti itu, sederhana sekali. Alfabetnya dirubah jadi angka, lalu dijumlah.
Contohnya tahun 1970-an muncul suatu gematria yang meramalkan komputer sebagai antikris. Karena komputer kalau di gematria itu totalnya menjadi 666. Cuma ada anehnya di sini. C-nya kok enggak 3, tapi 18. Oh, ini pakai ilmu otak-atik gaduk. Ya, ilmu otak-atik gaduk tadi. Semua dikali 6. Sebab 6 angka manusia. Komputer bikinan manusia. Jadi C3 jadi kali 6 16. Oh, itu 15 kali 6 jadi 90. Jadi semua dikali 6, lalu dijumlah keluar 666. Komputer antikris. Tahun 90, 70-an begitu, saudara. Sebab pada tahun 70-an, komputer suatu benda ajaib sekali. Ya, benda ajaib yang makin hari makin cepat perkembangannya, sehingga sekarang ini sudah mendekati, memang komputer sekarang boleh dikata disembah bagaikan berhala oleh generasi milenial. Gadget itu semua berhalanya generasi milenial. High-tech itu adalah berhalanya semua generasi milenial. Sekarang yang paling mengerikan adalah artificial intelligence, puncak teknologi yang sekarang sedang dicapai manusia. Mungkin belum capai puncak, tapi puncak pada saat ini. Jadi sekali lagi, gematria saya ngelus-ngelus dada. Ini ilmu primitif sekali. Ini yang saya sebut otak-atik, otak-atik, otak-atik dibikin cocok. Ya. Selalu cocok. Yang mau percaya silakan, tidak percaya silakan. Ini spekulasi semua. Ini cara hitungan lainnya. Jadi kalau langsung di total komputer C3, O15, M13 dan sebagainya itu ukurannya sebenarnya 111. Lalu supaya menjadi 666 harus dikalikan 6. Lagi-lagi karena 6 adalah angka manusia. Angka binatang itu disebut manusia. Jadi komputer adalah antikris. Lucu, benda mati kok bisa jadi antikris, itu gimana? Mungkin paling-paling saudara yang akan mendekati, ya, saya tidak terlalu anti pada model ini. Komputer nanti dalam puncaknya kemampuannya, yaitu artificial intelligence, akan dipakai, dimanfaatkan oleh antikris untuk mengendalikan dunia ini. Itu alat dia. Itu tools dia yang paling canggih yang dapat mengendalikan manusia. Oke. Cuman memang aneh. Superkomputer sekarang ini yang terbesar, tercanggih, tercepat, segalanya di dunia, itu dinamakan The Beast. Aneh juga, ini tidak kebetulan. Ini makin menguatkan mereka yang mengatakan komputer ini memang akan menjadi The Beast. Alatnya The Beast mungkin saya masih sedikit percaya. Sebab komputer ini dapat menghitung dalam 1 detik yang kalau Anda kerjakan dengan tangan, hitung-hitungan tangan biasa, itu butuh waktu 6 miliar tahun. Ya, suatu hitungan yang membutuhkan 6 miliar tahun kalau tidak pakai alat sama sekali, itu oleh komputer ini dapat dilakukan dalam 1 detik. Ini untuk menunjukkan kegilaannya, kecepatannya, kecanggihannya, kekuatan powernya dari The Beast ini. Untuk mobil itu tenaga kudanya, ya, horse powernya, gitu ya. Luar biasa memang dahsyatnya. Ya, dan komputer bukan seruangan lagi, bangunan gede sekali. Bangunannya nanti saya tunjukkan. Nah, lalu tahun berapa itu? Tahun 80-an mulai barcode mulai muncul. Lalu barcode sekali lagi ditafsirkan sebagai 666.
karena di barcode itu di ujung kirinya yang garis 2 merah, di tengahnya garis 2 merah, dan di pinggirnya garis 2 merah itu secara angka identik dengan angka 6. Identik dengan angka 6. Ya. Jadi, lagi-lagi ditafsirkan barcode itu juga antikris. 666. Tapi kok ini di tengah-tengahnya kaki itu ada angka 6 kok biru. Jadi 6-nya ada 4. Wis kacau pokoknya. Ya, tapi ini barcode dianggap antikris. Kekonyolan orang-orang gereja ini. Ini semua yang menafsirkan orang-orang gereja. Kebodohan orang gereja sejak dari abad permulaan sampai sekarang, menurut saya masih tetap bodoh. Sebagian ya maksud saya masih bodoh dalam arti primitif dan tidak mau mengikuti perkembangan zaman dan anti kepada teknologi modern. Ya. Saya pernah pertama kali saya presentasi di sebuah gereja besar di Jakarta. Saya presentasi pakai PowerPoint. Pertama kali itu masih baru sekali. Biasanya pakai OHP, mungkin sudah tidak tahu OHP, overhead projector zaman kuno sekali. Saudara mungkin sudah tidak tahu. Tapi sebelumnya dari PowerPoint ada itu OHP yang dipakai, ya, transparan itu bahannya. Oke, saya pertama kali pakai PowerPoint, gitu selesai, ada yang datang ke saya, Pak, Bapak pakai teknologi ya, khotbahnya ya, apa boleh itu Pak? Apa enggak dosa itu Pak? Itu pertanyaannya saudara. Saya enggak jawab saudara. Sama orang begituan, saya hindari. Saya enggak dijawab apapun, enggak masuk. Pemikirannya masih primitif sekali dan farisi sekali. Pokoknya anti teknologi. Bahkan ketika saya masih ambil kelas S2, ya, itu ada dosen yang sama sekali anti pakai HP. Bilang HP setan. Cuman HP masih kecil gitu loh, yang belum sampai sekarang smartphone, masih HP itu. Setan, jangan pakai HP. Apa dasarnya gitu loh. Apa dasarnya kita cuman ya itu rasa primitif masih dipegang gitu loh. Kita tahu nggak saudara, di awal abad pertengahan Gereja Roma Katolik itu menghukum Galileo karena Galileo pertama ilmuwan yang mengatakan bahwa bumi ini mengitari matahari. Itu penemuan baru sekali. Bumi mengelilingi matahari. Sebelumnya manusia sangat percaya, berpegang pada pengetahuan bahwa matahari yang mengelilingi bumi. Kelihatan gitu loh, dari timur terbitnya terus ke barat kan dia mengelilingi kita. Masa dibilang Galileo berani mengatakan ternyata bumi yang mengelilingi matahari. Keliru kita semua ini. Dihukum penjara loh saudara. Apa dasarnya saudara? Dasarnya teologis. Lagi dasarnya teologis, penafsiran teologis. Penafsiran teologisnya begini. Menurut Gereja Roma Katolik pada saat itu, bumi, manusia adalah pusat alam semesta. Jadi semua mengelilingi bumi. Karena bumi dan manusia ini adalah pusat alam semesta. Satu-satunya planet yang ada penghuninya adalah bumi. Manusia adalah satu-satunya makhluk paling mulia yang diciptakan Allah. Jadi kita ini pusat dari alam semesta. Itu penafsiran teologis primitifnya. Tanpa didasari sama sekali penelitian ilmiah.
Alkitab pun tidak pernah mengatakan hal ini, saudara. Ini penafsiran semata-mata. Betapa konyolnya. Sehingga Galileo yang sesat menghujat Tuhan. Kan gila banget, saudara. Gila sekali. Itu sejarah berulang terus, saudara. Model-model seperti ini terus terjadi. Terus terjadi. Jadi orang percaya, saudara, jangan tinggalkan akal sehat. Itu saja maksud saya. Kalau jadi orang percaya meninggalkan akal sehat, engkau akan jadi seperti itu. Oke, kita diberi akal budi, akal sehat juga berasal dari Allah. Oke, jangan ngeroh 100% gitu maksud saya. Banyak orang rohani, pokoknya harus ngeroh. Yang lain bukan roh, dibuang. Gitu ya. Akal budi tidak boleh dipakai. Iman, kalau saya bicara iman saya adalah iman yang dapat dijelaskan dengan akal sehat. Bukan iman yang pokoknya. Ada iman yang pokoknya. Pokoknya percaya saja. Tidak usah minta-minta penjelasan. Saya kurang setuju itu. Karena bagaimana kita dapat beriman dengan sungguh-sungguh kalau tidak dapat dicerna dengan akal sehat. Kalau iman yang seperti itu hanya bergantung perasaan, itu banyak kan perasaan. Nanti kalau sedang punya masalah, perasaannya goncang, imannya goncang, saudara. Ya. Tapi kalau dengan iman dengan roh, kita ini tubuh jiwa roh, saudara. Kita percaya bisa tubuh jiwa roh. Akal budi itu ada di jiwa. Ya, oke. Jadi ini perkembangan tahun 80-an. Lalu muncul tahun 90-an istilah baru WWW, World Wide Web. Ketika internet muncul dengan World Wide Web, kemudian lagi-lagi ditafsirkan sebagai antikris. Karena huruf Ibrani ini, ya, yang bentuknya seperti ini, itu dibaca waw Ibraninya, yaitu huruf ke-6. Huruf ini huruf ke-6 dalam alfabet Ibrani. Jadi kalau waw itu menjadi 666. Lagi-lagi ilmu otak-atik, cocok gaduh. Oke, sungguh menyedihkan. Semua kartu nanti akan pakai chip. Mau ATM, mau kredit card, mau paspor, mau KTP, SIM, apa saja nanti akan pakai chip. Jadi sewot dengan chip dan kartu-kartu canggih ini. Nah, nanti orang paling takut kalau sekarang katanya Bill Gates itu nanti akan jadi antikris karena dia yang akan menanam microchip, mengimplan microchip dalam tangan kita. Nah, besarnya microchipnya sekitar segede butiran beras yang bisa ditanam, disuntikkan dengan mudah ke tangan kita. Lalu tahun 2100, 2000-an atau 2010 aja ini. Salah ketik 2010-an itu Donald Trump di otak-atik juga keluar angka 666. Itu total delegatesnya Donald Trump. Sehingga dia dapat memenangkan kursi presiden di Amerika itu karena menang 666 delegasi. Dimenangkan dalam election di Amerika. Ini gedung 666. Ada gedung 666, saudara, memang di New York. Ini milik keluarganya Trump. Menantunya yang mengelola gedung ini, saudara. Jadi Trump lagi calon antikris. Mudah sekali dibantah. Salah satunya begini.
Antikris akan muncul meniru Tuhan Yesus. Dia pada waktu muncul pertama kali pelayanan, dalam tanda kutip pelayanannya, itu pada usia 30 tahun, saudara. Ya, ingat itu baik-baik. Dia akan muncul sebagai manusia umur 30 tahun. Bahkan sekarang ini ada beberapa hamba Tuhan sudah berani nubuatkan bahwa Antikris sekarang sudah dilahirkan. Dia masih anak-anak umur 5-6 tahun saat ini. Jadi tunggu 25 tahun lagi dia akan muncul. Lagi-lagi spekulasi yang berani. Sebab kalau kita sudah dapat meramalkan kapan Antikris muncul, kita sudah tahu persis Tuhan Yesus datang kedua kali kapan? 7 tahun sesudah Antikris muncul. Jadi kalau ada yang berani meramal Antikris akan muncul kapan, itu juga pasti bohong, pasti spekulasi benar. Oke, tapi memang menarik kayak gini, ada gedung 666 ya kalau orang yang itu tadi seperti gereja Romawi abad pertengahan tadi ya langsung Antikris kan 666 jelas kelihatan mata. Dan kalau kita memikirkan sudah sampai sekarang orang masih berpikir bumi adalah satu-satunya planet yang ada penghuninya, penghuni yang cerdas. Saya sendiri berspekulasi, tidak ada itu di Alkitab. Jadi masih mungkin saja ada planet yang ada penghuni lain yang cerdas, yang kalau di film-film Hollywood selalu disebut ET, extraterrestrial. IT, ya saudara. Cuman selalu bingungnya IT-nya selalu bentuknya mirip manusia, mirip sekali selalu, cuman sedikit ini dan itu, atau warnanya hijau dan sebagainya, tapi masih bentuk utamanya masih punya tangan, kaki, kepala, mata, masih punya seperti itu. Saya pikir mungkin kurang imajinatif. Cerdas di lain tempat mungkin bentuknya udah nggak keruan, nggak sama belas sama kita lah, ya somewhere nggak tahu, ya saya bahkan bayangkan begini spekulasi saya, di satu planet tertentu ada makhluk cerdas ciptaan Allah juga yang juga sedang mengalami pergumulan dalam hubungannya dengan Allah penciptanya seperti kita, yang juga masih menunggu nanti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua barangkali. Atau spekulasi yang lain, saudara, setelah nanti kita bubar dunia ini, Tuhan Yesus sudah datang, kita sudah kumpul sama Tuhan Yesus di surga, Tuhan Yesus mungkin nanti menciptakan alam semesta lain, saudara. Masa habis itu selesai, tidak ada cerita apa-apa lagi. Tuhan akan menciptakan alam semesta lain lagi, menciptakan manusia lain lagi, somewhere, somehow, sometimes, itu satu waktu, itu spekulasi semua. Untuk maksud saya supaya sudah berani melepaskan imajinasi, jangan hanya berpikir in the box, tapi keluarlah dari out of the box, karena kita sekarang lagi menafsirkan. Nah, ada lagi yang menafsirkan Paus berulang kali, kalau Paus ditafsirkan sebagai antikris. Bermula dari gelar Paus itu adalah Vicarius Filii Dei, yang artinya wakil anak Allah. Atau singkatnya Paus itu wakil Yesus. Mengklaim sebagai wakil Yesus di dunia. Ya, menurut saya sih klaim yang agak berlebihan. Sehingga tentu yang non-Katolik dan Katolik ini lantas mulai menafsirkan, saudara. Main-main dengan gematria lagi. Diotak-atik dengan gematria dalam bahasa Latin, ya saudara. I ini, kalau saudara belajar angka Romawi, kan itu 1. Kalau V itu kan 5, X itu 10, L itu 50. C itu 100, D itu 500, M itu 1000. Ya kan? Ini angka-angka Romawi yang kita kenal kan.
Sudah semua pasti belajar angka Romawi lah ya. Oke, ya tahu. Jadi atas dasar inilah diotak-atik dari alfabet Latin digematriakan menjadi angka Romawi, lalu diotak-atik lagi, keluarlah perhitungan seperti tabel ini. V-nya 5, I-nya 1, C 100. Angka nggak ada, saudara. Angka Romawi ada nggak? Kosong. Angka M nggak ada, kosong. Angka I kembali 1. Lalu kemudian U-nya ditafsirkan jadi V, saudara. Angka 5 keluarnya. S kosong lagi. Dari sini saudara sudah mulai melihat bullshit-nya penafsir ini, saudara ya. Terus pilih I menghasilkan total 53 totalannya. Di sini di Vicariusnya 112. D-nya menghasilkan angka 51, saudara. Ini 51. Totalnya lagi-lagi 666, pas, persis, 501. Dari 500, 501, jadi totalnya 666. Saya kadang-kadang tanya ya sama orang-orang yang suka main gematria. Oke lah, nomor 1 kenapa soal alfabet dijadikan angka? Itu dasarnya apa? Tidak bisa dijawab. Kedua, kalau sudah jadi angka, kenapa mesti dijumlahkan, ditambah? Kenapa tidak dikurangi? Kenapa tidak dibagi? Kenapa tidak dikali? Kenapa tidak dikuadrat? Kenapa tidak diakar? Tanda hitung-hitungan itu banyak. Kenapa hanya selalu ditambahkan? Karena lagi orang primitif, taunya cuma nambah, saudara. Kurangnya aja mungkin masih belum bisa, cuma primitif. Saya selalu ketawa melihat gematria ini setiap kali dipakai sampai hari ini secara gemar sekali banyak orang. Dan ke orang dikasih saudara gini langsung itu ditelan, saudara. Manusia itu masih tetap kebodohannya manusia primitif ya, saudara. Kalau manusia mungkin sudah modern hidupnya, tapi pemikirannya masih primitif sekali. Itu begitu sodorin model-model begini, wow, bener ya, bener ini, bener antikris, awas antikris. Lalu muncul Bill Gates. Ini pertanyaan dunia, sudah termasuk orang Amerika yang raja dunia, superpower itu. Does Microsoft own patent 666 about implanting microchip in people? Apakah Bill Gates akan menanamkan chip? Kalau Bill Gates akan menanamkan chip, berarti dia antikris. Lagi-lagi Bill Gates antikris, saudara. Umurnya sudah tidak cocok lagi, saudara. Tapi semua orang banyak sekali yang percaya model-model seperti ini, saudara. Lalu kan di ayatnya dikatakan angka itu akan ditanamkan di dahi atau di tangan. Ini yang menghasilkan angka ini di dahi. Mungkin ini tato barangkali. Ditato di dahi. Ya, letterlock, betul letterlock. Ditafsirkan secara letterlock. Saya sangat meragukan ini nanti apakah kejadiannya seperti ini nanti di akhir zaman. Tapi sekali lagi ini spekulasi yang banyak beredar yang saya ingin tunjukkan kepada saudara. Ini misalnya chip sekarang masih sebesar ini. Mungkin perlu pengembangan lebih lanjut untuk bisa lebih kecil lagi. Mungkin sebutir pasir harusnya. Ya. Baru rasanya tidak nonjol gitu di kulit. Kalau masih segini masih nonjol di kulit, masih sakit dan sebagainya. Tapi itu masih pengembangan. Dan kalau teknologi sekarang kecepatannya perkembangan luar biasa, tidak heran nanti akan menjadi makin kecil dan makin kecil. Mungkin waktu saya sampai di sini habis, boleh di pertanyaan kalau ada. Sudah mulai berat, saudara. Mau nanya Pak, Ya. soal chip Pak. Soal chip, ya. Kan
kan memang kan hebohnya kan chip itu lambang antikris. Nanti kalau misalnya benar-benar ada chip Pak, kita orang percaya boleh pakai chip atau enggak Pak? Jawabannya ada di belakang. Habis ini kita belum sampai ke situ, ya. Tapi ginilah, bisa terjadi pakai chip benar-benar itu kerjaannya antikris bisa terjadi. Ya, tapi sementara untuk jawaban nanti kita akan sampai bahwa antikris nanti lebih harus ditafsirkan jangan terlalu harfiah. Dia akan lebih menanamkan pemikiran-pemikiran dan pengajaran-pengajaran sesat di kepala kita. Di kepala kita. Itu yang akan ditanamkan oleh antikris. Dia memakai, sebab dia nanti punya trinitas yang ketiga yaitu nabi palsu. Nabi palsu ini yang mengajari, mencekoi kita dengan doktrin-doktrin antikris yang ditanamkan di kepala kita supaya pemikiran kita di brainwash, lalu tangan kita bertindak. Itu penafsiran yang menurut saya paling mendekati, paling masuk akal lah. Ya. Sebab dikatakan angka 666 maka ditanamkan di dahi dan di tangan. Dahi itu pemikiran yang ditanamkan oleh antikris dan kemudian tangan bertindak untuk melakukan. Seperti firman kan, firman masuk lalu jadilah pelaku firman. Jangan hanya jadi pendengar firman. Itu nanti juga akan dipakai oleh antikris. Yang masukkan firman-firman sesatnya, lalu kita didorong untuk menjadi pelaku firman-firmannya. Kepala kita dan tangan kita yang dipakai oleh 666. Itu nanti akan kita ya, nanti akan kita sampai ke situ. Oke, saya silakan Pak David. Oh, terima kasih. Ada komen dari Pak Yonatan sebelumnya tutup? Mungkin tanya aja anehnya, kenapa Donald Trump yang Kristen itu gedungnya konyol dikasih nama 666 ya? Tidak tahu makanya. Itu memang seperti suatu kebetulan yang aneh sekali. Makanya di satu pihak sekarang saya rasa gereja evangelis di Amerika sekarang sangat fanatik sama Trump adalah utusan Tuhan, dipakai Tuhan untuk memberesin Amerika. Wah, saya takut itu spekulasi itu terlalu, saya khawatir lagi-lagi seperti sesat seperti gereja-gereja Roma Katolik tempo dulu. Jelas orang kayak begitu, boy sama sekali, nggak jelas, nggak ada rohaninya sedikit pun. Memang dia belain Kristen, memang dia mengembalikan doa di Gedung Putih, memang dia mendamaikan Israel dengan Arab, semuanya kelihatan sangat bagus. Tapi juga antikris seperti itu nanti kesannya. Kita akan tertipunya hampir seperti itu. Cuman ya pasti bukan Trump lagi-lagi. Usianya tidak cocok. Mungkin David yang ahli komputer bisa tahu sejarahnya kenapa barcode itu 666 ya. Barcode harus 666 juga. Dan kita boleh nggak belanja di Alfamart, Indomaret yang semua ada 666-nya. Waduh, saya sih biasa aja. Itu kan ya tadi yang dibilang otak-atik gatuk itu. Jadi Kenapa nggak 111 atau 123 gitu barcode ya? Ya itu dicocok-cocok orang dicari-cari. Ya. Tadi ada kelemahannya, tengahnya masih ada yang biru platinum, kan nantinya jadi emas. Itu sudah kacau gitu ya. Tapi kenapa yang di tengah dan di pinggir yang dipilih sehingga clock di 666. Iya. Berarti juga di 666. WWW berarti 666. Itu kalau sudah saatnya ya akan terjadi sih. Mungkin bisa dipakai memang. Mungkin sekali dipakai antikris kalau kemajuan. Ya, bisa aja. Oke, kita mungkin akhiri dulu pembahasan kita malam hari ini. Kita terima kasih. Salah satu mau berdoa, Pak Yonatan boleh, atau anak-anak, atau siapa aja yang mau berdoa? Anak-anak aja. Anak-anak, ya anak-anak silakan. Marilah kita bersatu dalam doa. Bapak, terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu di mana pada pagi hari ini kami bisa menyelesaikan pelajaran kami Tuhan. Yang Kau berkati Pak Yusak adalah
berbagi ilmu kepada kami ya Tuhan. Curahkan Roh Kudus-Mu atas puji sakit Tuhan. Tuhan yang Kau berkati juga Pak David, Pak Jonathan yang telah